Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan cara untuk melakukan pendaftaran rekrutmen Mitra 2024 BPS Kabupaten Kapuas. Bagi yang belum pernah mendaftar, nanti bisa melakukan registrasi. Kalau yang sudah, langsung skip aja, langsung ke halaman login ya. Ini saya akan menunjukkan bagaimana cara registrasinya terlebih dahulu ya, bagi yang belum pernah mendaftar Sobat PPS. Oke, untuk pendaftaran bisa mengunjungi mitra.bps.go.id ya. Ini mitra.bps.go.id, di sisi kiri atas tulisannya mitra.bps.go.id. Jangan sampai salah ya. mitra.bps.go.id. Terus untuk mendaftar ada sebelah kanan di sini diklik ya. Terus registrasi ya. Nah, registrasi silahkan masukkan NIK, email, nama lengkap, username, password, dan konfirmasi password ya. Oke, setelah itu kalau sudah terisi seperti ini ya. Nanti NIK, email, nama lengkap, username. Username itu pakai singkatan nama saja. Jadi biar nanti loginnya bisa menggunakan username atau pakai email ya. Passwordnya ada huruf besar, huruf kecil, terus ada angka minimal 8 karakter ya. Lebih baik dicatat ya, jangan sampai lupa ya. Setelah itu klik register. Nah, lagi kalau sudah ini nanti konfirmasi data ya, nanti lanjutkan pendaftaran. Ya, nanti berhasil melakukan registrasi, silakan konfirmasi akun Anda melalui email yang telah dikirim. Cek email Anda, nanti ada link. Linknya nanti seperti ini. Ya, kalau sudah menerima email seperti ini, klik aktivasi ya. Nah, setelah diklik akan muncul berhasil melakukan verifikasi ya. Nah, langsung ke halaman login. Ya, langsung halaman login, masukkan tadi email, username email sama password ya. Jadi kalau tadi kan pakai username Anton RS ya, jadi bisa pakai Anton RS atau pakai email yang tadi ya. Misalkan seperti ini ya, del.com, terus password diisi sesuai dengan tadi password yang diisikan ya. Makanya tadi passwordnya jangan sampai lupa. Nanti ada captcha ya, nanti diikuti saja instruksinya untuk mencegah ada bot ya. Habis itu kalau sudah, lakukan login. Nah, setelah melakukan login nanti akan muncul Anda harus melengkapi data diri terlebih dahulu. Nanti misalkan data-datanya ini diisi dengan lengkap ya. Jangan sampai terlewat ya. Ini NPWP opsional, jadi kalau nggak ada nggak masalah, dilewati aja kalau opsional ya. Tapi kalau ada dimasukkan. Alamat domisili saat ini diisi alamat sesungguhnya ya. Jadi bukan alamat KTP tapi alamat sesungguhnya ya. Jadi kalau misalkan KTP-nya di Palangka, misalkan KTP Palangka, tetapi kalau tinggalnya di Selat atau di Basarang, nah dituliskan di mana. Misalkan ya Kelurahan Selat Barat, RT berapa, terus ya selengkap-lengkapnya. Terus pilih provinsi, pilih kecamatan, pilih kabupaten kota, pilih desa. Alamat domisili apakah sama dengan KTP? Kalau misalkan memang sudah sama, ya. Tapi kalau tidak, ya tidak gitu ya. Nanti tanggal lahir dimasukkan. Nah, diklik 2 kali ya. Diklik 2 kali tanggal lahirnya. Terus dipilih sesuai dengan identitas ya. Ya, jadi kalau di KTP 1996 ya kita ikut aja gitu kan ya. Misalkan ini 2021 ya, saya ya. Misalkan ya. Nah, jenis kelamin laki-laki perempuan, agama, status perkawinan. Status perkawinan bisa berbeda ya dengan KTP, artinya kalau misalkan KTP-nya belum kawin tapi kalau kawin ya udah kawin aja nggak apa-apa. Ya. Ijazah tertinggi sesuai dengan ijazah yang dipati, misalkan ya SMA SMA. Terus pilih kegiatan sehari-hari,
Misalkan apa di sini, kalau misalkan lainnya diketikkan lainnya kalau tidak ada kategorinya di sini, tapi kalau kategorinya di sini masukkan aja. Tidak sesuai KTP tidak apa-apa ya, yang penting sekarang pekerjaannya apa, nggak apa-apa. Jadi langsung ke blok selanjutnya. Nah, kalau misalkan ada error, oh iya saya belum mengisi alamat nih, nah diisikan aja ya. Oke, kalau sudah diisi semua nanti bisa ke blok selanjutnya ya. Kalau misalkan ada pengalaman jadi petugas sensus survei PPS, silahkan diklik ya. Misalkan kalau ikut sensus Sakernas SBH ya. Tapi kalau tidak ada tercentang di sini ya tidak aja, nggak apa ya. Nanti dikasih di catatan aja ya. Blok selanjutnya nanti kalau misalkan ada pengalaman yang nggak ada di sini, diketikkan aja di catatan, nggak apa-apa ya. Oke, di sini nanti upload pas foto KTP ya, dan catatan tadi. Misalkan kalau surveinya di luar dari daftar lagi bisa ditambahkan catatan. Ini yang penting adalah foto KTP ukuran file maksimal 100 KB. Pak, gimana Pak? Hasil foto saya MB beribu KB gitu kan, nggak di bawah 100 ya. Nanti bisa dikompres kalau saya menggunakan website ini ya, iloveemg.com ya. Ya, iloveemg.com. Nah, di sini kita bisa resize terus kompres ya. Kalau saya resize itu artinya mengatur gambarnya biar resolusinya lebih kecil, terus dikompres itu biar size-nya lebih kecil juga ya. Jadi yang pertama kali saya lakukan adalah resize image, terus kita pilih image-nya yang akan di resize ya. Yang saya akan resize adalah ya, ini foto dari ini ya, sudah diedit ya, saya sudah tutup tentu saja. Ini dari kamera, jadi saya fotonya seperti ini. Yang jelas fotonya jangan sampai ada yang tersamar-samar. Nah, terus habis itu saya pilih untuk yang di resize ya. Terus untuk width-nya saya set 1080 ya. Nah, 1080 di sini ya. Jangan kurang dari itu ya kalau bisa, karena kalau kurang dari itu nanti tidak jelas ya. Ini width-nya 1080, nanti height-nya otomatis, yang penting ini tercentang ya. Terus habis itu resize image. Nah, habis itu di-download dulu image-nya. Save. Oke. Nah, terus di sini yang kita download tadi size-nya 169 ya, tetapi di sini mintanya 100. Wah, ini masih kurang nih dari 169 ke 100. Nah, caranya gimana? Dikompres image di sini. Select image. Nah, nanti yang sudah di-download tadi yang ukurannya 169 tadi. Terus habis itu dikompres. Nah, dikompres nanti akan turun jadi 66,17. Nah, terus dikasih keterangan ini sudah dikompres ya. Ini untuk penamaan saja, tadi enggak dinamain, maaf. Nah, ini dikompres. Oke. Nah, hasil file yang dikompres adalah 67 KB. Nah, 67 KB, dan ini masih terlihat tulisannya. Masih bisa dilihat oleh recruiter ya, yang akan melihat administrasi ya. Yang penting setelah dikompres pastikan sudah jelas semua, aman ya. Oke. Itu juga sama dengan pas foto terbaru ya. Pas foto terbaru juga caranya sama ya. Caranya sama, resize image, terus select yang mau dikompres ya. Ini file saya mau dikompres adalah seperti ini ya. Jadi pas foto diklik, ini 3 MB ini malah lebih banyak nih, 3 MB. Select image. Nah, ini karena posisinya portrait, saya 1080-nya di height tingginya ya, 1080-nya yang saya batasin ya. Jadi kalau KTP 1080-nya yang di atas, yang mendatarnya yang bawah, yang kalau misalkan foto pakai yang height, yang ke atasnya yang 1080 ya. Oke. Jadi setelah itu saya resize, terus download resize image.
Kita lihat nih, ini saya kasih resize. Ya, ternyata yang di resize size-nya masih 371 nih. Kalau misalkan terlalu besar tadi, dikompres saja langsung ya. Ini yang copy resize-nya tadi. Oke, langsung kompres saja. Nah, dia jadi 34,16. Jauh kan, jadi dari 3 MB jadi 3,16 tanpa merusak itu fotonya ya. Jadi fotonya masih jelas ya. Ini yang tadi yang ukurannya 34 KB. Nah, kalau mengikuti step ini insya Allah size-nya bakal rendah dan tidak blur ya. Oke. Nah, seperti ini. Ya, saya paskan aja karena akan muncul di sini juga foto KTP. Ya, pilih yang kompres. Nah, sudah. Nah, pastikan aja sudah di sini. Catatan tadi misalkan yang survei itu adalah survei upinan ya. Biasanya banyak yang ikut survei upinan. Nah, habis ini submit data. Nah, nanti dicek konfirmasi isian datanya ya. Ya, nanti dicek konfirmasi isian datanya ya. Oke. Dengan mengisi dan saya menambah bahwa saya. Oke, konfirmasi data. Oke, berhasil, mitra berhasil disimpan. Oke, kalau sudah nanti akan diarahkan di halamannya di informasi mitra. Terus apalagi yang ingin dilengkapi adalah ubah data. Yang ini tempat lahir, tanggal lahir, jangan lupa diisi ya, jangan sampai terlewat ya. Jangan sampai terlewat. Kalau terlewat nanti tidak bisa disimpan ya. File administrasi, gambar ijazah. Nah, ini gambar ijazah juga perlu diupload juga ya. Jangan sampai lupa, ini stepnya file administrasi, foto KTP. Ini kalau ragu diupload ulang lagi aja ya. Tadi file KTP yang kompres tadi masukkan di sini. Nah, untuk gambar ijazah nanti dimasukkan juga di sini ya. Ini saya contoh, saya masukkan KTP, tapi yang benar adalah ijazah ya. Jangan dimasukin ininya. Jangan KTP dimasukkan di sini. Ini sebagai contoh aja ya. Nah, soalnya kalau misalkan Anda masukin KTP di gambar ijazah nanti bakal tidak diterima di administrasi ya. Ukuran file maksimal 500 KB. Kalau misalkan kurang dari, ternyata masih di atas 1500 KB ya 1000-an gitu, nah nanti dikompres dengan cara yang tadi ya. Oke, yang penting saat hasil kompresannya terbaca, yang penting seperti itu. Nah, setelah itu simpan. Ini penting ya. Jadi file administrasi, foto KPT, gambar ijazah jangan sampai terlewat. Rekening, nah rekening mohon diisi. Kalau nggak bisa, nggak diisi nanti error ya. Nggak bisa itu. Ya, nanti BRI nomor rekening misalkan diisi ini ya. Kalau Bank BRI kan 15 digit. Pastikan nomor rekeningnya sama ya. Jangan sampai berbeda. Kalau berbeda nanti akan merepotkan diri sendiri ya, karena untuk rekening mitra akan mengikuti nomor rekening ini. Terus yang lainnya, kalau misalkan punya HP diisi ya, HP Android, mereknya apa, tipe HP-nya apa. Kalau merek ya berarti mereknya Xiaomi atau Samsung, tipenya HP-nya A22, A23 atau 13T, 12. Nah, itu tipe HP-nya dituliskan di sini ya, merek sama tipe ya, beda ya. Kalau merek berarti Samsung, Xiaomi, apa itu namanya lagi, Oppo dan lain-lain. Nah, tipenya 13T, A32, S23. Tipe HP ya berarti sesuai dengan tipe HP yang dimiliki ya. Jadi ini saya isi tidak ya. Kemilikan kendaraan bermotor, kalau ya ya, kalau tidak ya tidak. Mempunyai laptop ya, kalau tidak mengendarai motor ya, kalau tidak.
bisa mengoperasikan komputer ya tidak ya. Terus catatan bisa dilengkapi lagi. Nah, ini juga dicek juga apakah mempunyai hubungan kerja dengan KL lain. Kalau tidak punya, tidak gitu kan. Artinya tidak bekerja kontrak dengan kementerian lembaga lain. Tapi kalau ada kontrak honor bulanan tetap ya dipilih ya, terus diketik namanya apa, keterangan KL-nya. Kalau namanya lebih dari satu, semuanya diketik, keterangannya juga diketik semua ya. Oke. Habis itu disimpan. Nah, data berhasil diperbarui ya. Pokoknya itu ya urutannya: profil, pengalaman, file administrasi, ijazah, ini bisa download juga. Rekening, harap pastikan nama pada rekening sama dengan nama pada akun Anda. Lainnya, catatan, hubungan eksternal, semua tabnya itu dicek ya. Jangan sampai nggak bisa disimpan. Ada simpan galat, nah berarti ada salah satu yang bermasalah di sini ya. Oke, seperti itu untuk pendaftaran ini ya, administrasinya ya. Setelah itu langsung ke daftar survei. Nah, daftar survei rekrutmen mitra statistik BPS 2024, langsung daftarkan ya. Daftar di sini. Pilih provinsi, jangan sampai salah. Kalau Anda mau bekerja di BPS Kabupaten Kapuas ya tentu saja milih Kabupaten Kapuas ya. Mitra pendataan, mitra pengolahan atau mitra pendataan dan pengolahan ya. Pilih di jabatan yang Anda ingin. Misalkan minatnya apa, diklik aja. Habis itu daftar. Oke. Misalkan pendaftaran Anda diterima ya. Jadi Anda cek berkala. Nah, di sini kalau tadi di beranda, terus di daftar survei, Anda diterima di sini ya, di rekrutmen mitra statistik BPS 2024 ya. Oke. Anda pendaftarannya sudah diterima, silahkan melakukan tes ya. Tes seleksinya bagaimana cara mengaksesnya? Ada di pojok kanan atas di sini. Terus seleksi garis miring ujian, diklik ya. Oke. Nah, ini ada tes kompetensi rekrutmen mitra statistik 2024 ya. Silahkan diklik tes kompetensinya. Oke. Nah, di sini Anda akan melakukan ujian seleksi ya. Jumlah pertanyaannya 30 soal, 60 menit ya. Ini tes kompetensi Anda ya. Silahkan kalau sudah siap ya. Ini lanjutkan registrasi. Oke, setelah itu Anda bisa memilih Anda mau seleksi di kapan ya. Pilih waktu seleksi yang bisa, artinya adalah waktu yang Anda bisa di depan komputer atau laptop, Anda bisa terkoneksi dengan internet, Anda luang waktunya. Misalkan saya pilih sesi 2, ini ya yang paling atas, berarti 3 November 2023, saya mau melakukan tes 3 November 2023 dari jam 7 sampai jam 17. Melakukan tesnya mulai dari jam 7 pagi sampai jam 8 misalkan bisa, atau siangnya jam 12 sampai jam 13 bisa. Pokoknya sesuai dengan waktu luang Anda. Nah, ketika sudah dipilih, ini hanya satu kali kesempatan ya. Jadi kalau sudah memilih sesi tersebut, nanti melakukan seleksi, jangan sampai terlewat pokoknya. Ya, saya mau melakukan sesi ini, saya bukan robot. Nah, lalu selesaikan registrasi ya kalau memilih ini ya. Bebas ya, tergantung ketersediaan dari jadwal Anda ya. Ini jadwal Anda ya, bukan jadwal kami ya. Silakan dipilih sesi-sesinya. Kalau sudah selesaikan registrasi. Oke. Terus di sini tes ya, rekrutmen mitra statistik ya. Mengaksesnya tadi di sini, terus di seleksi ujian saya. Nah, ujian saya ini hari ini. Kalau mau dikerjakan, silahkan kerjakan sekarang. Nah, kalau sudah Anda siap, mulai ya. Silahkan mulai. Nah, setelah Anda akan mulai, nanti Anda akan mengakses tes. Kalau belum siap, ya sesinya dipastikan dulu kapan bisanya harinya. Terus kapan
eh, mengerjakannya pastikan sudah bisa luang waktunya ya, karena tesnya hanya sekali saja. Oke, itu saja. Itu saja dari saya. Terima kasih. Semoga membantu ya. Semoga sukses selalu. Semoga bapak-bapak ibu-ibu yang berminat dan kompeten bisa lolos menjadi mitra statistik BPS Kabupaten Kapuas 2024 ya. Sekian, terima kasih.